Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terades Mutayulis, Kepala SMP Negeri 2 Sentajo Raya, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kota Tinggi. Dengan ini menyatakan bahwa saya sangat mendukung program PPG PAI dalam jabatan yang diselenggarakan LPTK UIN Susko Pekanbaru Riau, yang diikuti oleh guru saya Ibu Iis Sugiyati SPDI. Harapan saya semoga beliau lulus dan sukses menjadi guru profesional di bidangnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Sugiyati SPDI, Guru SMP Negeri 2 Sentajo Raya, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Sengingi. Dengan ini akan melaksanakan perekaman video pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja pada PPG PAI dalam jabatan yang diselenggarakan oleh LPTK UIN Susko Pekanbaru Riau. Harapan saya, semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua dan kami sebagai peserta PPG lulus dan sukses menjadi guru yang profesional di bidangnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, semuanya sehat ya. Sebelum memulai pelajaran, kita cek dulu kerapiannya. Yang perempuan jilbabnya sudah rapi semua. Oke, cek. Yang laki-laki sudah pakai kopiah semuanya karena hari ini hari Jumat. Oke, kita benarkan kopiahnya. Oke, lanjut. Ruangan sudah bersih. Pikir sudah bertugas dengan baik tadi? Sudah. Oke, sebelumnya kita cek dulu kehadiran. Coba tengok kiri dan kanan. Ada temannya yang tidak hadir? Di grup ada berita? Hadir semua? Alhamdulillah. Untuk keberkahan kegiatan kita pada hari ini, semoga ilmunya menjadi berkah bagi kita semua, bagi ibu dan bagi ananda semuanya. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dengan membaca ayat kursi, disilakan.
untuk mengembalikan konsentrasi kita sebelum melanjutkan materi, kita lakukan terlebih dahulu teknik stop. Dengarkan dengan seksama, dengarkan setiap alunan katanya, latihan mendengar dengan sadar. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan latihan mendengar dengan sadar. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bisa geser posisi duduknya. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, betul seperti itu. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan dua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian, silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Ya, tetap relax. Dari mana suara? Ya, silakan dengan dulu. Sambil terus bernapas dengan pelan, panjang, dan dalam. Ya, selanjutnya kita akan mendengar suara yang jauh. Apa saja suara yang terdengar? Kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sebelum kita mulai untuk lebih semangat dalam belajar, kita ice breaking terlebih dahulu. Siap? Ayo. Satu. Ayo semangat. Iya, itu tangan. Lanjut dengan persepsi. Pada minggu lalu kita telah mendemonstrasikan pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, kemudian untuk tindak lanjutnya dari kegiatan ini, pada hari ini kita akan mengerjakan tugas dengan berbasis proyek. Ibu akan menerapkan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, yang mana dari proyek ini kamu akan belajar memecahkan masalah yang terjadi di kehidupan nyata. Oke, sebelum melanjutkan, Ibu ingin membangun kembali ingatan kamu tentang materi kita pada minggu lalu dengan melakukan uji pretest. Tentang sujud syukur, apa kemarin yang dimaksud dengan pengertian sujud syukur? Nah, pengertian sujud syukur. Ada yang masih ingat? Sujud syukur itu apa? Sujud syukur itu apa? Sujud ucapan terima kasih kepada Allah karena telah mendapatkan nikmatnya. Oke, terima kasih jawaban Raya. Ya, ternyata masih ingat sujud syukur itu adalah sujud, ibadah sujud yang kita lakukan ketika kita menerima nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, nah wajib kita syukuri dengan cara melakukan sujud syukur. Nah, tuh. Yang kedua, sebutkan dua situasi di mana seseorang dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Situasi seperti apa? Di dalam kehidupan sehari-hari Anda semua, apa yang kira-kira kita harus melakukan sujud syukur untuk menselebrasikannya, untuk merayakannya? Ya, silakan Risma Rahayu. Mendapatkan juara, ya, mendapat juara. Apa lagi kira-kira? Dapat HP. Sudah punya HP semuanya? Syukur enggak kemarin? Syukur. Gimana caranya?
Sujud syukur nak? Tidak. Nah, diharapkan setelah materi ini, Ananda semuanya, apapun bentuk nikmat yang kita terima, lakukan sujud syukur. Apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Sujud yang dilakukan ketika lupa apa? Lupa sedang melaksanakan sholat. Lupa apa? Lupa rakaatnya, tertinggal bacaan kunutnya, ragu sudah 2 atau 3 rakaat. Nah, ketika kita melaksanakan sholat. Nah, ketika ragu dalam sholat, maka kita melakukan sujud sahwi. Oke. Apa itu sujud tilawah kemarin? Ya, terdengar ataupun terbaca ayat sajadah. Oke, pertanyaan pemantik. Sebutkan satu contoh situasi dalam hidup yang bisa memicu seseorang untuk melakukan sujud syukur. Dapat sepeda motor. Siapa yang sudah punya sepeda motor sendiri ke sekolah? Nah, apa yang harus dilakukan seseorang jika ragu tentang jumlah rakaat yang sedang dikerjakan? Nah, mengerjakan sujud sahwi. Kapan seseorang disunahkan melakukan sujud tilawah? Oke, ya saat terdengar ayat sajadah. Nah, oke. Sampai kita pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan kamu yang pertama, kamu mampu menganalisis masalah, merumuskan solusi, dan menerapkan pengetahuan yang sudah kamu dapatkan dalam konteks nyata. Kemudian kamu mampu berkolaborasi, bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek. Kemudian kemandirian belajar, kamu diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengambil keputusan yang mendorong rasa tanggung jawab terhadap proses belajar. Kemudian siswa dapat menghubungkan teori yang dipelajari dari praktik dengan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa dapat menghubungi teori yang dipelajari dan menjadikan pembelajaran hari ini relevan dan bermakna. Yang paling penting ini nih, peningkatan keterampilan digital. Nah, siswa sering menggunakan teknologi dan dalam proyek untuk meningkatkan literasi digital. Yang mana kita hidup di era digital, kamu tumbuh dan besar di era digital, kamu harus mengerti menggunakan aplikasi-aplikasi yang banyak dipakai sekarang ini. Orang sudah mulai meninggalkan tulisan tangan dan sudah mulai menggunakan aplikasi seperti Canva untuk membuat tugas presentasi. Nah, sekarang kita tonton video berikut. Arif dapat seorang cahaya mata. Okey, ketika mana dia dapat penghabaran, maka dia berwuduk seperti biasa kata ulama, dia menutup aurat kata ulama di mana yang pertama. Kemudian dia menghadap kiblat. Itu yang kiblat di sini, dia menghadap kiblat, kemudian dia bertakbir. Allahu Akbar, dia diam. Dia macam biasa. Allahu Akbar, diam. Okay. Kemudian dia sujud terus. Lepas dia Allahu Akbar ke bawah, dia sujud. Kemudian apa yang boleh dibaca? Kata ulama, bacaan seperti mana bacaan dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan boleh ditambah dengan tasbih yang lain. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Apa saja zikir dan tasbih boleh, tidak ada masalah. Kemudian apa yang Urutan rakaat keberapa atau gerakan sholat itu dengan khawatir. Tapi sujud kembali sambil membaca bacaan yang sama, seperti sujud pada biasanya sebanyak 3 kali, atau membaca Subhanallah wa yasku. Lalu bangun duduk di antara 2 sujud. Setelah itu sujud kembali seperti sebelumnya, lalu bangun duduk tawarruk dan salam. Ketika tilawah dan membaca ayat saja, disunahkan bangun dengan takbir, lalu sujud
dan membaca doa sujud tilawah. Dilanjutkan dengan salam. Ketika sholat membaca surat yang terdapat ayat saja, disunahkan untuk langsung sujud membaca 2 ayat saja. Lalu berdiri kembali, melanjutkan ayat yang akan dibaca. Kebesaranmu ya Allah, kasih sayang dan rahmatmu dalam sadarku terlibat mengucap syukur. Kita masih berada di bab 4 ya, masih lanjutan dari minggu yang lalu, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan patuh pada perintahnya. Nah, kali ini kita akan mengerjakan tugas melalui proyek. Perhatikan proyeknya. Nah, pertama-tama judul proyek yaitu mengimplementasikan sujud syukur dalam kehidupan sehari-hari. Banyak di antara kita yang belum melaksanakan sujud syukur, di mana dia dalam kondisi atau keadaan latar belakang terjadinya masalah yang banyak kita hadapi. Sujud syukur adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam. Penting tidak? Penting untuk membiasakan bersyukur. Namun, banyaknya di antara umat yang belum memahami cara melaksanakannya secara konsisten. Nah, jadi proyek ini bertujuan bagaimana kamu bisa mengajak umat ini banyak nih, ramai yang memeluk agama Islam. Nah, bagaimana kita mengajak mereka untuk membiasakan melakukan sujud syukur. Nah, itu proyeknya seperti apa? Rancangan proyek kamu nanti, nah, silakan nanti bekerja berkelompok, merancang proyeknya sebagus mungkin, dan nanti kita posting di media sosial supaya lebih luas dan lebih banyak jangkauannya. Itu akan menjadi ibadah bagi kamu. Coba perhatikan masalahnya. Satu, kurangnya pengetahuan. Nah, tidak banyak orang tahu kapan dan bagaimana cara melaksanakan sujud syukur. Nah, dalam proyek ini nanti harus tergambar bagaimana cara kita memberitahu banyak orang kapan kita harus melakukan sujud syukur, situasi apa yang disunahkan kita untuk melakukan sujud syukur. Kemudian bagaimana cara melaksanakannya, karena banyak orang yang tidak tahu, maka mereka tidak melaksanakannya. Kemudian minimnya praktek. Nah, beberapa individu merasa sulit mengintegrasikan sujud syukur dalam rutinitas mereka. Nah, kemudian kesulitan dalam membangun kesadaran. Banyak yang tidak menyadari pentingnya mengungkapkan rasa syukur melalui ibadah sujud syukur. Nah, jadi proyek nanti akan tergambar, akan terpecahkan masalah ini semua. Ibu yakin kamu sangat kreatif dalam membuat proyek ini nanti. Bagaimana cara kita mengajak orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang malu-malu, tidak menyadari pentingnya sujud syukur. Nah, dari proyek kamu nanti akan mengajak orang-orang untuk biasa melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Judul proyek. Nah, pahami dan tuangkan pemahamannya dalam bentuk proyek. Nah, ini masalahnya. Sujud sahwi. Dalam praktik sujud sahwi adalah praktik penting dalam sholat yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, yang mana sholat itu adalah ibadah utama yang akan ditanyai kemudian nanti. Namun apabila tidak sempurna kita melaksanakannya, nah maka kita boleh menutupnya dengan melakukan sujud sahwi. Namun banyak nih siswa yang masih kesulitan dalam memahami kapan dan bagaimana cara melakukan sujud sahwi. Nah, untuk itu diperlukan sebuah proyek yang dapat membantu siswa mengenali pentingnya sujud sahwi dan melatih mereka dalam praktik yang benar. Nah, nanti dalam proyek kamu itu nanti akan tergambar
bagaimana pentingnya sujud sahwi, sepenting apa sujud sahwi itu, kemudian bagaimana cara melakukannya, kapan melakukannya, apa penyebabnya. Nah, akan tergambar dalam proyek rancangan kelompok kamu nanti. Nah, proyeknya dalam bentuk apa? Proyeknya karena kita keterampilan digital, maka proyeknya diminta dalam bentuk poster. Poster, boleh video tutorial, boleh mind mapping, atau presentasi tentang sujud sahwi untuk membagikan pengetahuan kepada teman-teman ataupun masyarakat luas. Nah, pertanyaan penelitian. Nah, ini akan memandu kamu dalam mengerjakan proyek. Yang pertama, harus tergambar di sana makna dan tujuan dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian kapan, kata kuncinya kapan melaksanakannya, bagaimana tata caranya, dan mengimplementasikan sujud secara konsisten. Bagaimana caranya? Kemudian apa saja tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud tilawah, proyeknya kira-kira sama dengan sujud syukur dan sujud tilawah. Nah, jadi nanti dalam kegiatan hari ini, Ibu mempunyai 3 materi, 3 konten, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, Ibu akan membagi kamu ke dalam 3 kelompok, yang mana kamu boleh memilih kontennya. Apakah kamu memilih konten sujud syukur, bisa memilih sujud sahwi, ataupun sujud tilawah. Kemudian proyeknya bagaimana? Kamu juga bisa memilih sesuai dengan kemampuan kamu. Apakah dalam bentuk video tutorial, apakah dalam bentuk poster, apakah dalam bentuk mind mapping, atau dalam bentuk infografis. Nah, kamu boleh memilih sesuai dengan kemampuannya. Jika kamu nanti mendapatkan materi sujud tilawah, ayat apa saja yang termasuk ayat-ayat sajadah. Kemudian diskusi dan refleksi. Ada pembuatan media pembelajaran. Nah, berikut adalah contoh bentuk tugas yang bisa kamu rancang. Nah, ini adalah bentuk mind mapping. Nah, ini adalah bentuk infografis. Nah, ini sudah tersedia di aplikasi Canva. Kamu tinggal memilih template yang kamu sukai dengan panduan pertanyaan penelitian tadi. Nah, sekarang Ibu akan membagi kamu ke dalam 3 kelompok. Yang laki-laki bersama laki-laki, yang perempuan akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Yang laki-laki 1 kelompok ya, sama laki-laki. Dan dipersilakan membentuk kelompok, duduk berkelompok. Nah, silakan. Kayak gini ya. Semua sudah duduk di kelompoknya? Oke, sekarang kita pembagian materi. Yang berminat mengerjakan proyek dengan materi sujud syukur, kelompok siapa? Oke, kelompok butterfly. Oke, kelompok Jazilatul Hilwa dan kawan-kawan akan memilih proyek dalam materi sujud syukur. Sujud sahwi, siapa? Ya, kelompok Rizika dengan materi sujud sahwi. Dan kelompok abang-abang mendapat materi sujud tilawah. Oke, dalam bentuk ini kamu boleh memilih ya. Silakan dirundingkan dengan kelompoknya masing-masing dalam bentuk apa proyeknya. Ibu yakin kamu kreatif semua untuk mengerjakan proyeknya. Dalam bentuk apa, Pak? Mind mapping, infografis atau? Infografis, Bu. Infografis, oke. Silakan.
bagi perannya masing-masing. Nah, dalam kelompok dalam waktu 15 menit semua selesai, bagi tugasnya masing-masing ya. Nah, ini apa? Mencari materi apa, ini apa? Silakan pandai-pandai dalam bagi ya. Semuanya adil, semuanya bekerja. Jangan kerja sendiri, oke? Nah, kelompok butterfly, oke, mengambil materi sujud syukur dalam bentuk poster. Nah, oke, dalam bentuk poster dalam waktu 15 menit silakan diselesaikan bersama, rundingkan, bagi peran. Nah, jangan ada yang duduk aja numpang nama di kelompok. Semuanya harus mengambil peran. Dalam 15 menit semuanya harus selesai. Jangan ada yang berkelahi ya. Jangan ada yang baper-baperan ya. Semuanya bekerja sama dengan baik. Nih, kelompok apa? Dapat materi? Sujud sahwi. Oke, dalam bentuk apa rencananya? Poster juga. Oke, poster. Nah, nanti dalam waktu 15 menit silakan Ananda bekerja sama, selesaikan proyeknya, bekerja sama dengan baik. Nah, ini nilai kerjasamanya yang tinggi ini. Hasil proyeknya itu nanti Ibu tengok nomor 2. Kerjasama yang baik dulu yang Ibu nilai. Nah, silakan bagi perannya. Siapa apa perannya, Raya apa, Rizika, Fauzia sama Ayu. Semuanya bekerja, tidak ada yang nonton ya. Semuanya harus mengerti, oke? Oke, silahkan kerjakan. Oke, bagaimana proyeknya, sudah selesai? Oke, sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil kerja kelompoknya seperti apa sih? Oke, siapa dulu yang mau maju ke depan? Sujud tilawah dulu. Oke, ayo maju. Oke, silakan yang jadi moderator siapa yang buka acara? Hafiz, silakan Hafiz. Yang presentator siapa? Bagi-bagi. Oke, bagus. Repal menjadi operator ya. Repal menjadi operator. Silakan Hafiz. Perkenalkan, kami dari kelompok. Yang sebelah kelompok di belakang, tolong perhatikan nanti buat pertanyaan untuk kelompok yang sedang tampil. Perkenalkan, kami dari kelompok Honda Rodot. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Apa itu Sujud Tilawah, yang akan dibacakan oleh Azam Kaflat. Sujud tilawah adalah jenis sujud yang dilakukan disebabkan adanya bacaan Al-Quran yang merupakan ayat sajadah. Pelaksanaannya pada saat salat maupun ketika tidak salat. Sujud tilawah hanya disunahkan kepada makmum ketika imam membacakan ayat sajadah dan langsung sujud. Tata cara sujud tilawah yang benar adalah jika sujud tilawah dilakukan saat salat, maka langsung sujud tanpa melakukan rukuk dan itidah. Membaca takbir Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Langsung sujud sebanyak 1 kali. Membaca doa sujud tilawah, takbir untuk bangun dari sujud. Berdiri dan kembali ke posisi semula saat salat. Melanjutkan kembali bacaan ayat Al-Quran yang tertunda. Tujuan: 1. Menjauhkan diri dari setan dan godaannya. 2. Mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menunjukkan kepatuhan dan kerendahan hati. Manfaat: orang yang melakukan sujud tilawah akan dijauhi oleh setan. Jika setan telah menjauh, orang yang bersangkutan dapat terhindar dari godaan yang menuju kedurhakaan. Orang yang melaksanakan sujud tilawah memperoleh jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, untuk dipersilahkan. Apa saja penyebab sujud tilawah? Karena mendengar atau membaca ayat sajadah.
Baiklah, masih ada yang ingin bertanya? Silakan moderator ditutup. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kelompok butterfly. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Butterfly akan mempresentasikan proyek kami tentang sujud syukur yang akan dipaparkan oleh Adwa Kasita Humaira dan Melanie Aprila Heniza. Kepadanya disilahkan. Sujud syukur. Mari terapkan sujud syukur. Pengertian. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur. Pentingnya sujud syukur untuk mengingatkan dan mendekatkan diri kepada zat yang memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara sujud syukur. 1. Berdiri dan melakukan takbiratul ihram. 2. Ucapkan takbir. 3. Turun ke posisi sujud. 4. Baca doa ibadah sujud syukur. 5. Bangun dari sujud dan diam sejenak. 6. Ucapkan salam. Cara membangun kebiasaan sujud syukur. 1. Pahami makna dan keutamaannya. 2. Lakukan dengan konsisten seperti membangun kebiasaan lainnya. Tujuan sujud syukur sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Manfaat sujud syukur. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Menghindari kesombongan. 3. Menambah nikmat. 4. Menenangkan hati. 5. Menghapus dosa. 6. Melatih kesabaran dan keikhlasan. Kami buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang sujud syukur, kami persilahkan. Mengapa kita harus melakukan sujud syukur dan apa akibatnya ketika kita tidak melakukan sujud syukur? Saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz Apriulis. Untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Apabila tidak melakukannya, termasuk golongan orang yang kufur. Bagaimana jawaban saya? Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Dream Team. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sujud syahwi yang akan dibacakan oleh Raya Aulia Rizika Putri Rahmadani dan Fauzia Ningsi. Pengertian. Sujud sahwi adalah amalan yang dikerjakan ketika seorang muslim melakukan kesalahan ketika salat, entah itu ragu atau lupa keterkaitan jumlah rakaat maupun bacaan. Pelaksanaan sujud sahwi dikerjakan sesudah tasyahud akhir sebelum salam. Sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud di akhir salat seperti sujud pada umumnya. Salat. Sebagai manusia, kita tidak luput dari kelalaian atau ketidaksempurnaan. Tata cara. 1. Membaca niat. 2. Melakukan takbiratul ihram. 3. Melakukan sujud 1 kali. 4. Membaca doa sujud. 5. Syukur saat posisi sujud. 6. Duduk di antara 2 sujud. 7. Mengucapkan salam. Penyebab. Lupa membaca tasyahud awal, lupa membaca suratnya, lupa jumlah rakaat, mengucapkan salam padahal salatnya belum selesai. Tujuan sujud syahwi adalah untuk menutup kekurangan yang terjadi saat salat karena lupa. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang sujud syahwi. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bagaimana jika lupa rakaat tapi tidak sujud sahwi? Ibadahnya menjadi tidak sempurna, maka dari itu kami membuat proyek ini agar semua orang bisa menerapkannya.
Ya. Ya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya atas kerjasamanya hari ini. Semua kelompoknya sangat bagus dan kreatif dalam merancang proyek. Kemudian untuk bab berikutnya itu untuk bisa lebih ditingkatkan lagi dalam merancang proyeknya. Dan proyek ini silakan kamu upload di media sosial, ibu akan menilai melalui uploadan kamu melalui media sosial. Masuk kita ke kesimpulan. Nah, kita ulang lagi, yang mana sujud syukur itu adalah sujud untuk yang dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sujud kami adalah sujud yang dilakukan apabila kita ragu, pergi, lupa, sedang melaksanakan sholat, disempurnakan dengan sujud sahwi. Kemudian sujud tilawah apabila terdengar oleh kita atau terbaca oleh kita bacaan ayat-ayat apa namanya? Ayat-ayat Allah, maka digunakan untuk melakukan sujud tilawah. Itu kesimpulan dari materi bab 4, refleksi. Nah, hari ini kita telah belajar tentang sujud syukur. Nah, diharapkan dari pelajaran hari ini kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Apapun nikmat yang kita peroleh. Nah, sujud sahwi. Nah, kita ini adalah manusia yang tidak sempurna, mempunyai berpotensi untuk melakukan kesalahan. Nah, tidak luput dari kesalahan ketika sedang melaksanakan sholat. Dan ketika kita salah, lupa, ragu, tutuplah kesalahan itu dengan melakukan sujud sahwi dan sujud tilawah. Apabila terdengar bacaan ayat dalam sajadah, digunakan melakukan sujud tilawah untuk apa? Penghormatan kepada ayat-ayat Al-Quran. Oke, ini adalah tugas terakhirnya untuk dari materi yang sudah kita pelajari, seberapa persen yang kamu dapati. Nah, coba di-scan barcode-nya dengan token PAI 7 UKIN. Ada masalah? Bisa semua masuk di-scan? Silakan kerjakan soal prosesnya. Kemudian apabila telah selesai, langsung dikirim dan kamu akan nampak skornya. Nah, oke, tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini. Minggu depan aku akan menguji Anda lagi dengan ulangan akhir bab. Kan juga baca lagi materinya, mari namanya ceramahnya untuk persiapan minggu depan. Oke, sampai pada akhir dari kajian belajar kita pada hari ini. Kita tutup kegiatan belajar ini dengan doa sudah belajar dipandu oleh ketua. Baiklah, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada siang hari ini. Marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, baik, kita tutup kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.